Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Manusia Beracun, bagian 2. Sementara itu jauh di luar kerajaan Karangsetra, tepatnya di kaki lereng Gunung Aji Barang, tampak seorang laki-laki muda berwajah tampan tengah duduk bersila di atas sebongkah batu besar dan pipi. Rambutnya panjang meriap sedikit tergelung ke atas. Sebuah pohon kayu yang cukup rindang menaunginya dari sengatan cahaya matahari. Pemuda itu duduk bersila, tapi matanya terpejam. Kedua telapak tangannya menempel pada lutut yang ditekuk. Dada yang terbuka lebar, bergerak turun naik teratur. Angin siang ini cukup keras, membuat baju putih tanpa lengan yang dikenakannya berkibar-kibar. Pemuda itu membuka kelopak mata saat telinganya mendengar ranting patah terinjak. Itu dia, serang. Tiba-tiba saja terdengar suara yang keras, disusul berlompatannya beberapa orang bersenjata golok terhunus dari dalam semak belukar. Sekitar 20 orang itu langsung menyerang pemuda yang tengah duduk bersila di atas batu. Hup, pemuda itu bergegas melompat, menghindari sabetan sebilah golok yang begitu cepat mengarah ke pinggangnya. Dan begitu kakinya mendarat ke tanah, satu serangan cepat datang dari arah samping. Bergegas pemuda berbaju putih tanpa lengan itu menggeser kakinya ke samping, sehingga tebasan golok itu lewat sedikit. Namun angin tebasan golok yang begitu kuat membuat tubuhnya agak limbung. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah kaki melayang deras mengarah ke punggungnya. Uts! Cepat-cepat pemuda itu berkelit, namun tidak bisa lagi menghindari satu pukulan keras yang mendarat di bahu kanannya. Dia memekik tertahan, dan tubuhnya terdorong limbung. Pada saat itu satu tendangan keras menggeledek mendarat di punggungnya, sehingga membuatnya terjerembab mencium tanah. Belum lagi bisa bangkit, sebuah golok meluruk deras ke arahnya. Buru-buru digelimpangkan tubuhnya sehingga tebasan golok itu hanya mengenai tanah kosong. Tapi beberapa golok kembali cepat mencecarnya, membuat pemuda itu harus bergelimpangan menghindari setiap serangan yang datang beruntun tanpa henti. Hup, begitu ada kesempatan, pemuda itu bergegas melompat bangkit berdiri. Namun belum juga dapat berdiri tegak di atas kedua kakinya, satu pukulan keras kembali mendarat di dadanya. Pukulan yang begitu keras dan cepat luar biasa, tidak dapat dihindari lagi. Ah! Pemuda itu memekik tertahan. Tubuhnya kembali limbung terdorong ke belakang. Pada saat itu, salah seorang pengeroyoknya telah melompat cepat sambil berteriak keras, mengibaskan goloknya ke arah leher. Namun mendadak saja orang itu terpental sebelum berhasil membabatkan goloknya ke leher pemuda itu. Belum lagi ada yang menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba sebuah bayangan biru berkelebatan cepat. Dan entah bagaimana awalnya, tahu-tahu 20 orang itu sudah berpelantingan dan golok mereka berterbangan ke udara. Jerit dan pekik terdengar sahut menyahut. Namun ke-20 orang itu bergegas bangkit berdiri. Semua terperanjat. Ternyata golok tidak lagi berada di tangan mereka. Dan lebih terkejut lagi, karena tiba-tiba saja di samping pemuda itu sudah berdiri seorang gadis berparas cantik mengenakan baju biru. "Nisanak, siapa kau? Kenapa menolong iblis keparat itu?" bentak salah seorang yang mengenakan baju kuning ketat. Wajahnya dihiasi kumis tebal melintang. Wanita berbaju muda itu tidak menyahut. Diliriknya pemuda di sampingnya. Wajah yang tampan, terlihat membiru lebam. Dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Pemuda itu memegangi dadanya, dengan bernapas tersengal. "Kau terluka?" tanya wanita itu tidak menghiraukan 20 orang yang kelihatan berang. "Ya," desah pemuda itu perlahan. Lemah sekali suaranya. "Siapa mereka? Kenapa mengeroyokmu?" Aku tidak tahu." Wanita berbaju biru muda itu memandangi wajah pemuda di sampingnya dalam-dalam. Tersirat sesuatu dalam sinar matanya. Kemudian tanpa berkata-kata lagi, disambarnya tubuh pemuda itu, dan langsung melesat pergi. "Hei, berhenti." Tentu saja ke-20 orang itu jadi terkejut setengah mati. Mereka cepat-cepat memungut goloknya yang tergeletak di tanah, dan langsung berlompatan mengejar. Namun wanita berbaju biru itu sudah lenyap bagai ditelan bumi. Meskipun sudah tidak terlihat lagi bayangannya, ke-20 orang itu terus berlarian cepat mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Di mana sebenarnya wanita berbaju biru itu? Ternyata dia berada di atas pohon yang cukup tinggi dan lebat. Wanita itu mengawasi 20 orang yang berlarian cepat dan semakin jauh meninggalkan tempat ini.
Setelah ke-20 orang itu tidak terlihat lagi, barulah tubuhnya melompat turun sambil membawa pemuda yang nampak lemah. Diletakkannya pemuda itu duduk di bawah pohon. "Kakang," agak tertahan suara wanita cantik berbaju biru muda itu. Sepasang bola matanya yang bening bulat dan indah, agak berkaca-kaca merayapi wajah yang tampan biru lebam. Sedangkan yang dipandangi hanya diam, duduk bersila. Sinar matanya sangat redup, perlahan mengangkat kepalanya, membalas tatapan mata wanita di depannya. "Terima kasih. Kau telah menyelamatkan nyawaku," ucap pemuda itu lirih. "Oh, Kakang, kau tidak mengenaliku lagi." Semakin terdengar tersendat suara wanita itu. Sedangkan pemuda berbaju putih tanpa lengan itu hanya memandanginya saja. Redup sekali sinar matanya. Bahkan raut wajahnya juga demikian kosong, bagai tidak memiliki gairah hidup lagi. Tiba-tiba saja wanita berbaju biru muda menghambur, langsung memeluk pemuda itu. Tangisnya tak dapat ditahan lagi, terisak-isak menyembunyikan wajahnya di dada yang bidang terbuka lebar. Tapi pemuda itu hanya diam saja dengan raut wajah terlihat kebingungan. Perlahan dilepaskan pelukan wanita cantik berbaju biru pemuda itu. "Nisanak, kenapa menangis?" Pelan sekali suara pemuda itu bertanya. "Kakang, kau," tersendat suara wanita cantik berbaju biru muda itu. Perlahan digeser duduknya agak menjauh. Sepasang bola matanya berputar merayapi wajah yang lesu tanpa gairah kehidupan lagi. Perlahan sekali gadis menggeleng-gelengkan kepalanya. Tatapan matanya seperti tidak mempercayai apa yang ada di depannya ini. "Kakang, aku Pandan, Kakang. Kau tidak mengenaliku lagi," tersendat suara gadis berbaju biru tua itu. Sedangkan pemuda berbaju putih tanpa lengan itu hanya memandangi saja dengan mata redup. Sementara gadis yang mengaku bernama Pandan Wangi itu jadi keheranan, bercampur sedih melihat pemuda yang selama ini dirindukan tidak mengenalinya lagi. Pandan Wangi mengamati pemuda berbaju rompi putih yang diyakini adalah Rangga itu, sambil menggeleng beberapa kaget. "Kakang, kemana pedangmu?" tanya Pandan Wangi ketika melihat di punggung pemuda itu tidak ada pedang. Padahal senjata itu adalah ciri dan kebanggaan pendekar Raja Wali Sakti. Pedang, pemuda yang diyakini Pandan Wangi sebagai Rangga itu malah melihat seperti kebingungan. "Oh, Kakang, apa yang terjadi terhadapmu?" Pandan Wangi tidak lagi menyembunyikan kesedihannya. Air matanya jatuh berlinangan tak terbendung lagi. Sukar untuk dilukiskan, bagaimana perasaan Pandan Wangi saat itu. Berhari-hari mencari Rangga yang sangat dicintai, tapi setelah bertemu, pemuda itu seperti orang bodoh, bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Sedih, gundah, bingung, dan entah apa lagi yang ada di dalam dada gadis itu. Semua perasaannya hanya ditumpahkan lewat air mata. Inilah air mata yang pertama kali dalam hidupnya. "Nisanak," pelan suara Rangga. "Oh, Kakang," desah Pandan Wangi di sela isak tangisnya. "Siapa kau ini? Mengapa menangis?" tanya Rangga. "Kakang, kau benar-benar tidak mengenaliku. Aku Pandan Wangi, Kakang." "Kekasihmu," sahut Pandan Wangi sambil menahan kesedihan yang amat sangat di hatinya. "Pandan Wangi." Rangga memandangi gadis cantik di depannya. "Kakang, apa yang telah terjadi padamu? Mengapa begitu cepat melupakan diriku?" tanya Pandan Wangi. Aku tidak tahu," sahut Rangga kebingungan. Pandan Wangi menyeka air mata dengan punggung tangannya, sebentar kemudian menarik napas panjang. Dirayapinya wajah pendekar Raja Wali Sakti yang tampak kebingungan itu. Perlahan, gadis itu bisa menguasai perasaannya. Dugaannya, pasti Rangga mengalami sesuatu yang membuat dirinya sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Bahkan mungkin Rangga tidak mengetahui dirinya lagi. Pandan Wangi menggeser duduknya lebih mendekat lagi. Diambilnya tangan Rangga dan digenggamnya erat-erat. Sedangkan pemuda berwajah tampan mengenakan baju rompi putih itu hanya diam saja. "Siapa namamu, Kakang?" tanya Pandan Wangi. Suaranya sudah terdengar agak tenang. Aku, pemuda itu jadi kebingungan. Dan Pandan Wangi langsung bisa menangkap kalau pemuda ini benar-benar tidak mengenali lagi dirinya. Dan semakin diyakini kalau pendekar Raja Wali Sakti mengalami suatu peristiwa yang mengguncangkan pikirannya, sehingga lupa akan segala-galanya. Bahkan dirinya sendiri saja tidak tahu. Pandan Wangi semakin erat menggenggam tangan pemuda itu. "Namamu Rangga, Kakang. Julukanmu pendekar Raja Wali Sakti. Kau juga seorang raja di kerajaan Karangsetra."
Dan aku sendiri Mama Pandanwangi, kekasihmu, Kakang, jelas Pandanwangi. Rangga, Pandanwangi, pemuda itu menggumamkan nama-nama yang disebutkan Pandanwangi. Dipandanginya wajah cantik di depannya lekat-lekat. Benar, namamu Rangga dan aku Pandanwangi, Pandanwangi mengulangi. Benarkah? Benar, Kakang. Kau seorang pendekar, dan biasa dipanggil pendekar Raja Wali Sakti. Pendekar Raja Wali Sakti, lagi-lagi Rangga menggumam pelan. Itu julukanmu, Kakang. Di dalam rimba persilatan, kau lebih dikenal sebagai pendekar Raja Wali Sakti, Pandanwangi tidak jenuh menjelaskan. Benarkah aku seorang pendekar? Nada suara Rangga seperti bertanya pada dirinya sendiri. Ingin rasanya Pandanwangi menangis dan menjerit sekuat-kuatnya menghadapi kenyataan ini. Tapi sekuat daya dia berusaha untuk bisa tenang. Digigit-gigitnya bibirnya sendiri, mencoba melawan gejolak perasaan yang beraneka ragam berkecamuk dalam dada. Pandanwangi teringat pada mimpi-mimpi yang selalu menghantuinya belakangan ini. Apakah semua ini kenyataan dari setiap mimpi yang hadir di dalam tidurnya? Pandanwangi menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Dicobanya untuk tetap tegar, meskipun hatinya tercabik bagai sehelai kain rapuh. Baru saja gadis itu hendak membuka mulut lagi, tiba-tiba terdengar suara-suara teriakan disertai langkah-langkah kaki yang berlarian menuju tempat ini. Pandanwangi bergegas berdiri, wajahnya langsung berubah menegang begitu melihat banyak orang berlarian ke arahnya sambil menghunus senjata. Sebentar gadis itu memandang ke sekelilingnya. Orang-orang itu datang dari segala arah, dan tempat ini benar-benar terkepung. Oh, ada apa ini? Pandanwangi jadi kebingungan. Bergegas gadis itu membangunkan Rangga yang sejak tadi hanya diam duduk bersila. Pandanwangi semakin bingung, karena sikap Rangga seperti tidak mempedulikan keadaan ini. Tanpa berpikir panjang lagi, gadis itu bersiul keras 2 kali. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ringkik kuda, disusul munculnya seekor kuda putih yang tinggi dan tegap. Hup, sambil menyambar tubuh Rangga, gadis yang berjuluk si kipas maut itu melompat cepat bagai kilat ke punggung kuda putih itu. Langsung saja digebah, sehingga membuat kuda putih itu terlonjak meringkik keras. Bagaikan sebatang anak panah lepas dari busurnya, kuda putih itu berlari cepat. Hiya, hiya, kejar, jangan biarkan mereka lolos. Terdengar teriakan memerintah yang begitu keras. Pandanwangi tidak punya pilihan lain lagi. Langsung dikeluarkan senjatanya. Pedang naga geni yang berwarna merah itu berkelebatan cepat membuka kepungan orang yang berjumlah begitu banyak. Sungguh luar biasa. Kibasan pedang merah itu membuat orang-orang yang mengepung menjadi porak-poranda bagai daun-daun kering terhempas angin. Ayo, putih, cepat pergi dari sini, seru Pandanwangi seraya menghentakkan tali kekang kuda putihnya. Cerit dan pekik melengking terdengar saling sambut, dibarengi ambruknya tubuh-tubuh berlumuran darah. Sementara Pandanwangi terus mengibaskan cepat pedangnya sambil menghentakkan tali kekang agar kuda putih itu terus bergerak cepat membuka jalan keluar dari kepungan yang semakin terlihat rapat. Sedangkan Rangga yang berada di belakang Pandanwangi, hanya diam saja. Sedikit pun tidak melakukan sesuatu. Padahal Pandanwangi berusaha keras keluar dari kepungan ini. Sedikit demi sedikit, gadis itu bisa menghalau para pengepungnya. Dan begitu melihat ada celah, bergegas digebah kudanya kuat-kuat. Hiya, kuda putih itu meringkik keras, langsung melompat melewati beberapa kepala. Bagaikan kilat, kuda putih itu berlari menerobos kelebatan hutan. Pandanwangi terus menggebah kudanya agar tetap berlari kencang. Sementara di belakang, orang-orang berlarian sambil berteriak-teriak. Suara-suara keras bernada memerintah terus terdengar, disertai umpatan dan caci maki. Namun Pandanwangi sudah begitu jauh bersama kuda putihnya dan pendekar Raja Wali Sakti yang membonceng di belakang. Pandanwangi melompat turun dari punggung kudanya. Dipandanginya Rangga yang turun dari kuda seperti bukan seorang pendekar saja. Lompatannya begitu berat, dan seperti tanpa daya. Gadis itu melangkah mendekati sungai kecil yang mengalir tepat di depannya. Sedangkan Rangga hanya diam saja, duduk bersandar di bawah pohon. Kuda putih sudah asyik merumput tidak jauh dari pemuda berbaju rompi putih itu. Pandanwangi menghampiri setelah selesai membasuh mukanya di sungai. Sambil mendesah panjang, gadis itu duduk di depan Rangga. Sebentar dipandangi pemuda itu, kemudian digenggamnya tangan Rangga erat-erat.
Perlahan tangan pemuda itu dibawa ke depan bibirnya, dan dikecupnya lembut. Terasa dingin punggung tangan pemuda itu, dan pandan wangi menggenggamnya penuh kehangatan. "Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku yakin kalau kau adalah kekasihku," kata pandan wangi pelan. "Di sana, mengapa kau begitu yakin kalau aku kekasihmu?" tanya Rangga. "Meskipun kau jauh berubah, bahkan tidak mengenali dirimu sendiri, tapi hatiku mengatakan kalau kau adalah Rangga," tegas pandan wangi pasti. "Jika aku memang Rangga, apa yang kau ketahui tentang diriku?" "Oh, Kakang, mengapa kau siksa aku seperti ini?" keluh pandan wangi lirih. "Katakan, Kakang, apa yang harus kulakukan untuk mengembalikan dirimu?" Pemuda yang diyakini pandan wangi sebagai pendekar Raja Wali Sakti itu melepaskan genggaman tangan pandan wangi, kemudian bangkit berdiri. Perlahan-lahan kakinya terayun mendekati sungai. Dia berlutut di tepi sungai dan memandangi wajahnya yang terpantul di air. Sementara pandan wangi sudah berdiri. Dihampirinya pemuda itu, lalu berdiri di belakangnya. Agak lama juga Rangga memandangi dirinya di dalam sungai yang berair jernih, lalu perlahan-lahan bangkit berdiri dan berbalik menghadap pandan wangi. Dipandanginya gadis itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. "Ceritakan tentang diriku yang sebenarnya, Nisanak," pinta Rangga. Tanpa diminta dua kali, pandan wangi menceritakan tentang diri pendekar Raja Wali Sakti. Diceritakan juga tentang pertemuannya, pengembaraannya mengarungi rimba persilatan yang penuh kekerasan dan tanpa mengenal arti kehidupan wajar. Hanya hukum rimba yang ada. Siapa kuat, dialah yang menguasai kehidupan. Sampai pada hal-hal terkecil pandan wangi menceritakan. Dan Rangga mendengarkan penuh perhatian. "Ada sesuatu yang kau ingat, Kakang?" tanya pandan wangi setelah mengakhiri ceritanya tentang diri pendekar Raja Wali Sakti. "Tidak," sahut Rangga seraya menggelengkan kepalanya. "Kakang, dari mana asalmu?" tanya pandan wangi mencoba membuka ingatan Rangga. Aku tidak tahu," sahut Rangga. "Kau tidak lahir ke dunia ini dengan begitu saja, bukan? Kau tidak langsung besar, dan tentu punya ayah, ibu, saudara, dan tempat kelahiran. Apa kau tidak tahu itu, Kakang?" Pemuda berbaju rompi putih itu hanya mengeleng-gelengkan kepalanya saja. Sinar matanya menyiratkan ketidakmengertian terhadap penjelasan pandan wangi. "Aku yakin, kau pasti Rangga. Tapi, mengapa kau jadi tidak ingat dirimu sendiri?" Pandan wangi seperti bertanya pada dirinya sendiri. Pandan wangi benar-benar tidak mengerti. Sungguh tidak diketahui, apa penyebabnya sehingga Rangga menjadi seperti ini. Yang tidak mengetahui lagi siapa dirinya yang sebenarnya. Bahkan tidak tahu dari mana berasal. Rangga bagaikan seorang bayi yang baru lahir. Tidak mengenali dunia yang dipijaknya. Gadis itu jadi bertanya-tanya sendiri. Bagaimana dia bisa mengetahui dan menolongnya kalau yang hendak ditolong saja tidak ingat apa-apa. Tapi bukanlah pandan wangi kalau menyerah begitu saja. Gadis itu bertekad dalam hati, untuk mengembalikan Rangga seperti semula. Namun dia tidak tahu, bagaimana caranya, dan dari mana harus memulai. "Kakang, di mana kau sebelum berada di hutan itu tadi?" tanya pandan wangi. "Di hutan?" "Iya, waktu kita diserang tadi." "Aku tidak tahu, tapi apa, Kakang?" Pandan wangi mulai gembira melihat Rangga mulai berpikir. Aku tidak ingat." Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya. "Mari, Kakang, kita kembali ke tempat itu," ajak pandan wangi. Pemuda yang tidak bisa mengingat apapun itu hanya menuruti saja. Kakinya melangkah di samping pandan wangi yang sudah menuntun kuda putihnya. Mereka berjalan sambil berbicara apa saja. Terutama pandan wangi. Pembicaraannya selalu mengarah tentang siapa diri Rangga sebenarnya. Gadis itu tidak juga putus asa, meskipun yang diajak bicara selalu tidak tahu, seperti orang linglung. Bersambung ke Manusia Beracun 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.